Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Pernah nggak Anda kepikiran, gimana ya prinsip manajemen bisnis gitu bisa dipakai buat mengubah sistem seruat pendidikan? Menarik tuh. Nah, hari ini kita mau coba gali ide-ide Peter Drucker soal reformasi sekolah, tapi lewat kacamata yang agak unik nih. Oh iya, gimana tuh? Sumber kita studi kasus nomor 49 dari buku Drucker, Management Cases. Tapi yang spesial, kasus ini ditulis bukan sama Drucker sendiri, tapi sama Kenneth G. Wilson. Yang pemenang Nobel Fisika itu kan? Betul, sama Konstantin Barsky. Mereka pakai pemikiran Drucker, terutama dari buku Innovation and Entrepreneurship, buat menganalisis tantangan reformasi pendidikan di Amerika Serikat. Gede banget kan skalanya? Wow, jadi fisikawan Nobel ngulik pendidikan pakai Drucker. Keren juga. Ya kan? Jadi misi kita sekarang nih, ngebongkar gimana sih kerangka Drucker ini dipakai buat lihat masalah dan solusi di sekolah? Cocok nggak pendekatannya? Apa aja ide kuncinya? Yuk kita telusuri bareng dari analisis Wilson dan Barsky ini. Sip, dan ini penting ya. Ini bukan cuma teori Drucker doang. Wilson dan Barsky itu beneran studi mendalam. Mereka pakai konsep kayak sumber inovasi, strategi kewirausahaan, buat jadi alat diagnosis sistem pendidikan AS. Jadi kita lihat nanti, ide Drucker mana yang paling kena, tantangannya apa aja, dan gimana mereka lihat skala kesulitannya. Ini kayak upaya serius gitu, menerapkan manajemen strategis ke masalah sosial. Oke. Kelihatan ya, ini bukan bahasan biasa. Langsung aja deh kita ke intinya. Wilson dan Barsky itu mulai dari kutipan Drucker di Innovation and Entrepreneurship. Katanya, mungkin udah waktunya nih seorang wirausahawan memulai sekolah berdasarkan apa yang kita tahu soal belajar, bukan cuma cerita lama. Nah, itu dia. Kedengarannya kayak nantang banget ya. Inovasi radikal gitu di sekolah. Tepat. Dan kutipan itu jadi kayak titik awal analisis mereka. Drucker, menurut Wilson dan Barsky, lihat pendidikan itu udah mateng lah buat disentuh inovasi dan kewirausahaan. Oke? Nah, dari sekian banyak ide Drucker, mereka nemu beberapa yang relevan banget buat reformasi sekolah ini. Pertama, soal inovasi berbasis pengetahuan, knowledge-based innovation. Inovasi berbasis pengetahuan. Maksudnya gimana tuh? Jadi, Drucker bilang inovasi kayak gini tuh muncul dari pengetahuan baru. Bisa ilmiah, teknis, sosial, macam-macam lah. Wilson dan Barsky setuju, tapi ada tapinya nih di konteks pendidikan. Oh, apa tetapinya? Mereka nemu buat pendidikan, ini nggak cukup satu ilmu aja. Biar efektif, reformasinya butuh integrasi dari banyak bidang pengetahuan. Psikologi belajar, sosiologi, ilmu kognitif, wah banyak deh. Bukan cuma satu knowledge, tapi knowledges gitu katanya. Jadi harus gabungan ya? Iya, dan yang bikin kaget nih temuan mereka, butuh waktu sekitar 10 tahun riset cuma buat identifikasi pengetahuan apa aja yang relevan dan mana yang masih kurang atau belum nyambung gitu. 10 tahun. Cuma buat tahu kita kurang tahu apa. Astaga, Iya loh. itu kan lama banget ya, apalagi kalau urusannya kebijakan publik atau kebutuhan mendesak gitu. Ini langsung nunjukin kalau masalahnya emang rumit banget. Banget. Terus implikasinya apa dong? Temuan 10 tahun ini buat usaha reformasinya sendiri. Gede implikasinya. Artinya ya kita nggak bisa buru-buru bikin inovasi berbasis pengetahuan di pendidikan sebelum dasarnya kuat. Fondasi pengetahuannya harus dipahami dulu, diintegrasiin. Oke. Kalau maksa, kata Drucker juga kan, risikonya gagal atau cuma jadi tambal sulam aja, nggak sistemik. Ini kayak peringatan Drucker soal potensi prematuritas inovasi model gini. Butuh apa ya? Kesabaran strategis yang luar biasa. Kesabaran strategis. Kayaknya barang langka ya itu di dunia kebijakan yang sering pengen hasil cepat. Oke, selain soal fondasi pengetahuan ini, apalagi ide Drucker yang diangkat Wilson dan Barsky? Ide kunci kedua itu soal memanfaatkan kesuksesan tak terduga, unexpected success. Sukses tak terduga. Contohnya gimana tuh di sekolah? Ya, Drucker anggap ini sumber inovasi kuat tapi sering diabaikan. Nah, di pendidikan bisa jadi ada guru yang cara ngajarnya efektif banget, atau sekolah di daerah sulit tapi prestasinya bagus, atau program kecil tapi dampaknya gede. Kayak permata tersembunyi gitulah di sistem. Oh, iya. Kebayang sih contohnya. Pasti ada kan guru atau sekolah hebat kayak gitu.
Tapi tantangannya kan biasanya gimana biar itu nggak cuma kejadian di satu tempat aja, ya kan? Gimana Wilson dan Barsky lihat ini pakai kacamata Drucker? Persis, itu dia masalah utamanya. Skalabilitas. Gimana caranya ngambil praktik bagus dari satu guru, terus diterapin efektif ke katakanlah 3 juta guru dan 40 juta siswa di AS waktu itu. Wah, iya juga ya. Skalanya itu loh. Drucker sendiri nekenin kalau mau manfaatin sukses tak terduga ini, organisasi harus serius. Nggak cuma, oh bagus ya, tapi harus ada sumber daya terbaik, perhatian penuh dari manajemen, kalau di sini ya administrator pendidikan, pembuat kebijakan, dan usaha sistematis buat ngerti kenapa itu berhasil dan gimana cara ngopinya. Tanpa keseriusan itu, ya sukses tadi cuma jadi anomali aja. Inspiratif sih, tapi nggak ngubah sistem. Jadi nggak cuma nemuin permatanya, tapi juga komitmen buat moles dan memperbanyaknya ya. Pasti susah ini di sistem pendidikan yang seringnya terpencar dan dananya terbatas. Ada ide lain lagi nggak dari Drucker yang mereka anggap penting? Ada. Yang ketiga ini mungkin kedengaran simple tapi penting banget. Pentingnya buku teks, textbook sebagai inovasi. Buku teks sebagai inovasi. Kok bisa? Iya, Drucker pakai contoh buku teks buat nunjukin kalau inovasi itu nggak harus canggih atau revolusioner banget konsepnya. Buku teks, kata dia, itu inovasi rendah hati yang bikin pendidikan massal jadi mungkin. Kenapa gitu? Karena buku teks ngasih standar struktur alat bantu buat guru. Termasuk guru yang mungkin kualifikasinya beda-beda, jadi mereka bisa ngajar lebih banyak siswa dengan konsistensi tertentu. Ah, menarik ini. Jadi buku teks itu kayak teknologi ngajar yang memungkinkan skalabilitas dan standarisasi di sistem yang gede. Beda ya sama ide inovasi berbasis pengetahuan tadi yang kayaknya rumit banget. Buku teks ini kayak solusi praktisnya gitu. Tepat, ini nunjukin spektrum inovasi. Ada yang fundamental, berbasis pengetahuan dalam, tapi ada juga inovasi alat atau proses kayak buku teks ini. Mungkin nggak keren, tapi penting banget buat operasi skala besar. Ini ngingetin kita kalau solusi reformasi itu butuh kombinasi berbagai jenis inovasi, nggak cuma satu cara aja. Kombinasi ya. Ini nyambung ke ide berikutnya mungkin. Soal prasyarat dan integrasi itu. Benar. Ide keempat yang ditekankan itu prasyarat inovasi berbasis pengetahuan. Ini kayak negasin lagi poin pertama tadi. Drucker kan udah wanti-wanti, inovasi jenis ini tuh lead time-nya panjang, butuh banyak pengetahuan nyambung jadi satu. Kalau dipaksain sebelum waktunya, atau kepingan pengetahuannya belum lengkap, risikonya tinggi banget. Nah, temuan Wilson dan Barsky soal 10 tahun buat memetakan pengetahuan itu kayak jadi bukti nyata peringatan Drucker ini di konteks pendidikan. Oke, jadi kayak bangun rumah di atas fondasi yang belum kering ya. Resikonya ambruk. Terus, gimana Drucker saranin buat ngatasin risiko tinggi dan waktu tunggu lama ini? Ada cara biar lebih kuat nggak inovasinya? Ada. Ini ide kelima, mengintegrasikan sumber inovasi. Drucker saranin, risiko inovasi berbasis pengetahuan yang paling keren tapi paling berisiko, itu bisa dikurangin kalau digabungin sama sumber inovasi lain. Digabungin gimana maksudnya? Misalnya digabungin sama analisis kesuksesan tak terduga tadi. Atau lihat kebutuhan proses need. Itu tuh kalau ada bagian sistem yang jelas-jelas nggak beres dan butuh dibenerin, atau identifikasi inkongruitas. Inkongruitas, apa tuh? Bisa kasih contoh di pendidikan? Inkongruitas itu kayak ketidakcocokan antara realita di lapangan sama asumsi atau harapan. Misalnya, kita asumsi semua siswa belajar caranya sama, padahal aslinya beda-beda banget. Ah, oke. Inkongruitas ini bisa jadi pemicu inovasi buat nutup jarak itu. Jadi intinya, jangan taruhan di satu jenis inovasi aja, kombinasiin sama sumber lain yang mungkin lebih cepat hasilnya atau lebih gampang diterapin. Jadi lebih kokoh dan adaptif gitu usahanya. Oke. Jadi Wilson dan Barsky pakai kerangka Drucker ini buat lihat apa yang perlu dilakuin, sekaligus sadar betapa susahnya, dan gimana bikin strateginya lebih tangguh ya. Nah, setelah analisis ini semua, gimana akhirnya kesimpulan mereka soal skala tantangan reformasi pendidikan AS? Katanya ada perumpamaan yang kuat banget ya. Betul sekali. Analisis mendalam pakai lensa Drucker ini bawa mereka ke kesimpulan yang agak bikin kaget juga. Pertama, mereka setuju sama Drucker. Waktunya emang udah pas buat inovasi berbasis pengetahuan di pendidikan. Kebutuhan dan potensinya ada. Oke. Makan waktu lama banget, skalanya kolosal. Kolosal ya.
Dan buat gambarin betapa kolosalnya, mereka pakai analogi yang jadi terkenal dari studi kasus itu. Usaha reformasi sistem pendidikan AS secara total itu kayak mendaki gunung yang jauh lebih sulit dari Gunung Everest. Hah? Lebih sulit dari Everest? Ya, bahkan mereka nambahin, analogi itu pun mungkin masih ngeremehin tingkat kesulitannya. Wow, Gunung Everest aja udah puncak dunia ya. Ini dibilang jauh lebih sulit, itu benar-benar ngubah cara pandang loh. Artinya ini bukan sekedar proyek perbaikan biasa, ini ekspedisi monumental. Betul. Berarti solusi cepat, program jangka pendek, ganti kurikulum, tambal sulam gitu, ya nggak bakal cukup dong. Butuh visi jangka panjang, strategi bercabang, kayak kata Drucker tadi, sumber daya gede banget, dan mental baja buat hadapin kerumitan. Ya kan? Tepat sekali. Analogi Everest itu bukan buat bikin pesimis, tapi biar realistis soal komitmen yang dibutuhin. Dan di sini nih temuan menariknya. Walaupun mereka gambarin kesulitan tingkat Everest ini, setelah pelajari pendekatan lain, kesimpulan akhir mereka, kerangka kerja Peter Drucker dengan fokusnya di inovasi, kewirausahaan, manajemen sistematis, itu tetap ide terbaik yang mereka temukan buat ngatasin tantangan reformasi pendidikan AS secara menyeluruh. Loh, kok bisa gitu? Paradoks ya? Alat terbaiknya, Drucker, malah nunjukin betapa susahnya ya? Everest. Iya, kedengerannya gitu ya. Tapi ini bukan berarti idenya salah, justru karena idenya fundamental dan sistemik banget pas mau diterapin jadi tantangan raksasa. Ini nunjukin kuatnya analisis Drucker, sekaligus ya realita pahitnya pas coba diterapin di sektor publik seruwet pendidikan. Ah, saya ngerti sekarang. Ini negasin kalau prinsip manajemen dan inovasi itu mungkin universal, tapi konteksnya penting banget ya. Penting banget. Nerapin ide Drucker di startup teknologi sama di sistem pendidikan nasional itu beda level kesulitannya. Wilson dan Barsky lewat kasus ini ngasih peta jalan konsep dari Drucker, sekaligus peringatan keras soal medannya. Jadi kesimpulannya, alat manajemen Drucker itu kayak alat daki gunung profesional. Canggih, mungkin terbaik, tapi kalau gunungnya lebih susah dari Everest, alat secanggih apapun nggak bikin gampang. Tetap butuh persiapan matang, peta pengetahuan, tim super, sumber daya, strategi adaptif, pendekatan Drucker, dan yang paling penting, sadar penuh dan komitmen jangka panjang buat hadapin badai. Gitu ya kira-kira? Analogi yang pas banget. Ini nekenin pentingnya adaptasi cerdas waktu mindahin prinsip dari satu tempat ke tempat lain. Nggak bisa cuma copy-paste bisnis ke pendidikan. Harus paham banget konteks unik pendidikannya. Wah, penelusuran yang benar-benar buka mata ya. Gimana kerangka manajemen yang biasanya kita kaitin sama untung rugi bisnis? Ternyata bisa jadi lensa kuat buat masalah sosial segede reformasi pendidikan. Kasus Wilson dan Barsky ini nunjukin relevansi Drucker, tapi sekaligus ngasih dosis realisme yang kuat. Analogi Everest-nya itu bakal nempel terus kayaknya. Iya, dan ini bawa kita mikir lebih luas lagi kan. Kalau kerangka Drucker relevan buat analisis pendidikan, gimana sama domain publik lain? Kesehatan, tata kota, kemiskinan. Tantangannya mungkin bukan di relevansi prinsipnya, kayak nyari sukses tak terduga atau ngelola inovasi berbasis pengetahuan, tapi di gimana cara nerjemahin dan nerapinnya secara efektif di konteks non-bisnis. Yang tujuannya beda, ukuran suksesnya beda, dinamika pemangku kepentingannya juga beda banget. Pertanyaan bagus tuh buat Anda renungkan lebih lanjut. Coba deh pikirin. Kalau Anda bisa nerapin satu aja prinsip Drucker dari obrolan kita hari ini, misalnya, cari dan kembangin sukses tak terduga di lingkungan Anda, atau mulai petain pengetahuan buat masalah kompleks yang Anda peduliin. Masalah apa yang Anda pilih? Dan ingat analogi Everest tadi. Gimana Anda bakal mulai langkah pertama yang realistis, tapi tetap punya cita-cita? Sesuatu buat dipikirin. Menarik. Terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.